Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan yang terhormat Ibu Nurli Farida MHI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu falak. Sebelum dimulai, saya selaku moderator izin memperkenalkan diri. Saya Dinilai Patricia. Adapun presentasi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Rati Purwasih, yang kedua Milatu Ayuni Nadlifah, yang ketiga Dinilai Patricia, yang keempat Ahmad Syaifuddin, yang kelima Hanif Lukman Pratama, dan yang terakhir Hari Prastyo. Untuk memulai presentasi pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah dengan harapan presentasi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pemateri saya persilahkan. Sejarah perkembangan ilmu falak sebelum Islam. Dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama kajian bidang ilmu falak, pada awalnya dikenal dengan astronomi astrologi. Peradaban bangsa Sumeria yang sudah muncul sekitar tahun 4500 sebelum Masehi diperkirakan adalah pelopor bagi peradaban sesudahnya. Peradaban bangsa Babilonia, Irak Selatan, merupakan penerus peradaban Sumeria yang pada ketika itu mempunyai dampak yang sangat kuat. Bangsa Babilonia dikenal memiliki minat yang sangat besar terhadap ilmu-ilmu yang eksperimental sehingga menghasilkan peradaban yang bertahan lama dan berkembang pada peradaban dan perkembangan sejarah. Pencapaian ilmu falak pada masa Mesopotamia adalah ketertarikan orang-orang Mesopotamia terhadap ilmu-ilmu perbintangan yang dianggap memberi informasi tentang nasib masa depan. Ketertarikan itulah yang mengantarkan astronomi pada kemajuan pesat pada masa ini. Mereka telah mengenal 12 rasi bintang yang diidentifikasi menjadi 12 segi zodiak. 5 buah planet yang dikenal menjadi nama-nama dewa penting. Selanjutnya adalah ilmu falak pada peradaban Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno tidak memfokuskan observasi mereka pada pembahasan gerhana dan pergerakan benda langit. Fokusnya pada penakaran yang dipercaya jika muncul beberapa bintang Sirius di timur pada bulan musim panas sekitar tanggal 19 Tumus dan mulai bersinar pada bulan Abe, maka biasanya pada saat itu sungai Nil akan banjir. Sistem penanggalan sudah dikenal dengan baik, penetapan jumlah hari sebanyak 30 dalam satu bulan dan jumlah bulan sebanyak dan 11 dalam satu tahun, setiap akhir tahun ditambah dengan 5 hari. Selanjutnya adalah ilmu falak pada peradaban Yunani. Ilmu falak telah mendapat kedudukan yang sangat penting dan luas di Yunani pada masa keemasan ilmu pengetahuan. Nama-nama ahli ilmu falak yang terkenal sebelum Islam antara lain Aristoteles, Aristarchus, Hipparchus, dan Claudius Ptolemeus. Selanjutnya, ilmu falak pada peradaban Cina. Konfusius telah mempelopori kemajuan ilmu falak dalam peradaban Cina yang berhasil memperhitungkan terjadinya gerhana. Diperkirakan juga bahwa bangsa Tiongkok telah melakukan kajian dan perhitungan terhadap nova dan supernova. Sebelumnya, dinasti He sudah menggunakan penanggalan Konghucu sekitar tahun 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Kalender ini didasarkan pada peredaran bulan dan matahari yang kemudian dikenal dengan kalender Imlek dan digunakan kembali oleh Konfusius pada 551 sampai 479 sebelum Masehi. Selanjutnya, ilmu falak pada peradaban Arab. Bangsa Arab pra-Islam yang mengenal cabang-cabang ilmu yang dikenal di Persia, Babilonia, dan Yunani. Di kalangan mereka telah mengetahui tentang perjalanan bintang yang melahirkan ilmu falak. Mereka juga memiliki pemahaman yang baik terhadap manazilah-manazilah bulan dan membaginya menjadi 28 manazilah dan setiap manazilah bernilai 12 derajat beberapa menit. Dalam kalender bangsa Arab pra-Islam, tahun-tahunnya tidak menggunakan angka, namun didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang dikenang. Seperti tahun gajah, tahun kesedihan, untuk jumlah bulan 12 bulan untuk tahun pendek, dan 13 bulan untuk tahun panjang. Penamaan bulan-bulan Hijriah yang kita kenal sekarang ditetapkan oleh Ka'ab bin Murrah, kakek moyang Nabi Muhammad. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai sejarah ilmu falak dalam peradaban Islam. Pada hakikatnya, ilmu falak ini berkembang dalam Islam yang muncul dari ilmu perbintangan atau astrologi dan termasuk sebagai warisan dari bangsa Yunani dan Romawi. Jauh sebelum bangsa Arab mengenal ilmu falak, namun hanya sebatas kajian nujum atau astrologi. Bangsa Arab ini sebagian penduduknya berprofesi sebagai pedagang dan hidupnya ini di padang pasir yang sangat panas, terbuka, dan kehidupannya nomaden atau berpindah-pindah. Mereka biasa bepergian dengan jarak yang jauh atau cukup jauh untuk melakukan perdagangan ke negeri tetangga.
sehingga mereka membutuhkan waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan yang jauh tersebut. Saat mereka yang melintasi padang pasir ini, tanpa menggunakan alat penentu waktu dan alat penunjuk arah tujuan, mereka hanya berpedoman terhadap peredaran benda-benda langit seperti halnya matahari, bulan, dan bintang. Pada masa Rasulullah SAW, ilmu falak ini belum mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam menentukan waktu sholat, umat Islam sudah mendapatkan petunjuk langsung dari Allah SWT, di mana aturan yang diberikan Allah ini kepada umat Islam tidak bisa berubah atau peraturan baku yang sifatnya tetap dan tidak bisa berkembang meski zaman sudah berubah. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78 dan Quran Surah An-Nisa ayat 103. Rasulullah pun juga bersabda dalam menentukan sholat 5 waktu, yaitu sabda Rasulullah, waktu zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari tepat di atas bayang benda sampai bayang benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Waktu asar dimulai panjang bayang sama dengan bendanya sampai tenggelamnya matahari. Waktu maghrib dimulai dari tenggelamnya matahari atau munculnya mega merah sampai hilangnya mega merah. Dan waktu isya dimulai dari hilangnya mega merah sampai tiba waktu subuh. Waktu subuh dimulai sejak munculnya fajar shadiq sampai munculnya matahari kembali. Hadis riwayat Muslim. Islam berkembang sangat pesat sampai di luar Mekah dan Madinah, di mana sebelumnya tokoh penyebar Islam ini disibukkan dengan jihad perang dan menyebarluaskan ajaran Islam itu tadi. Sehingga dengan sudah menyebarnya Islam ini tadi, para sahabat berpindah-pindah untuk mengkaji khazanah ilmu falak dalam tinjauan Islam. Lalu muncullah cabang ilmu astronomi, salah satunya yaitu ilmu falak, di mana metode pembahasannya dan perkembangannya bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ketika Islam berkembang, kedudukan ilmu falak menjadi sangat penting dan mempunyai fungsi ganda. Yang pertama, fungsinya sebagai pedoman mengharungi padang pasir dalam kegiatan perdagangan dan kegiatan lainnya, dan sebagai pedoman ketika pergantian musim. Fungsi yang kedua, pedoman dalam kegiatan pelaksanaan ibadah seperti menentukan waktu sholat, awal puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan pelaksanaan ibadah haji. Kedua fungsi ini berkembang sampai Rasulullah SAW wafat. Kajian mengenai ilmu falak sudah dimulai pada masa Bani Umayyah, yaitu pada masa kekhalifahan Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ilmu falak semakin berkembang pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, di mana pemerintahannya yang dipimpin oleh Abu Ja'far Al-Mansur yang meletakkan kajian mengenai ilmu falak setelah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan kedokteran. Pada masa itu, Abu Ja'far Mansur memerintahkan Ibrahim bin Habib Al-Fazari dan Umar bin Farhan At-Tabrani untuk menerjemahkan buku tentang falak, di mana salah satu bukunya berjudul Sinhin yang membahas mengenai ilmu matematika India, yang di dalamnya terdapat metode dasar dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang astronomi terhadap peredaran planet dan bintang serta benda angkasa yang lain. Banyak sekali tokoh dalam ilmu falak, salah satunya yaitu Khwarizmi dengan magnum opusnya Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabir wa Al-Muqabalah, buku yang mempengaruhi pemikiran para cendekiawan Eropa. Nama panjang dari Al-Khwarizmi ini yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi, merupakan salah satu penemu satu teori matematika algoritma. Beliau juga penemu zodiak atau ilmu perbintangan ini ya, di mana banyak sekali ya tokoh-tokoh mengenai ilmu falak. Yang pertama ada Abu Ma'syar Al-Falaki yang karyanya yaitu Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Yang kedua ada Jabir Batani yang telah menetapkan letak bintang. Beliau juga telah menciptakan alat teropong bintang yang ajaib, serta kitabnya yang terkenal yaitu Kitab Ma'rifati Matli'il Buruj Baina Arabil Falak. Tokoh yang ketiga yaitu ada Abu Rayhan Al-Biruni yang salah satu karyanya adalah Qanun Al-Mas'udi, sebuah ensiklopedi astronomi yang dipersembahkan kepada Sultan Mas'ud Mahmud yang ditulis pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai bidang ilmu lainnya seperti filsafat, matematika, geografi, dan fisika. Tokoh yang keempat ada Al-Farghani, yang kelima ada Nasiruddin Al-Tusi atau Abu Ja'far Muhammad bin Hasan Nasiruddin At-Tusi, dan yang terakhir ada tokoh Muhammad Turghay Ulbek. Sejarah perkembangan ilmu falak dalam peradaban Eropa. Ketekunan bangsa Eropa dalam mempelajari segala hal ilmu pengetahuan membuat mereka semakin dekat dengan masa keemasan Eropa. Mereka tidak segan untuk menuntut ilmu ke Timur Tengah, baik filsafat hingga sains. Dan ini adalah awal dari jalan Renaissance
yang ditempuh oleh bangsa Eropa. Ketika bangsa Eropa mulai sadar untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa Timur, umat Muslim justru dirundung masalah. Kejayaan umat Islam yang telah berlangsung terancam runtuh dan hilang akibat pemikiran-pemikiran radikal oleh ilmuwan Muslim sendiri. Hal tersebut berasal dari kaum Muslim kuno yang menganggap bahwa perkembangan filsafat justru menjurus ke arah kemurtadan. Tak bisa dipungkiri, peradaban pun sudah berbalik 180 derajat. Selepas peristiwa Perang Salib, ketika bangsa Eropa telah berada di pucuk kejayaannya, hingga sekarang sementara Islam semakin tenggelam ditelan oleh zaman. Bangsa Eropa saat itu telah mendapatkan cahaya yang telah lama hilang. Muncullah pemikir-pemikir handal yang mampu membuat gebrakan besar di ilmu pengetahuan. Di antara ilmuwan-ilmuwan tersebut ada 3 orang yang akan dimasukkan dalam tulisan ini. Yang pertama adalah Nicolaus Copernicus. Ia adalah ahli astronomi amatir dari Polandia yang menentang pola geosentris milik Ptolemeus. Ia mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Revolutionibus Orbium Caelestium bahwa matahari menjadi pusat tata surya yang kini kita sebut sebagai prinsip heliosentris, dan bumi berputar di porosnya sekali dalam sehari, serta bulan pun bergerak mengitari bumi dalam waktu 27/3 hari dalam sekali putaran. Ilmuwan berikutnya adalah Galileo Galilei. Setelah membaca karya dari Copernicus, ia pun melakukan serangan ke gereja dengan membentuk organisasi Illuminati yang telah lama diselewengkan. Di samping menjadi buruan gereja lewat 3 karya yang besarnya yang bernama Dialogo, Discorso, dan Diagrama, ia juga berhasil membuat teleskop yang dapat dengan jelas melihat relief permukaan bulan, noda-noda matahari, hingga planet Saturnus dengan cincinnya yang indah. Dan ilmuwan terakhir dalam perkembangan ilmu perbintangan di Eropa adalah Johannes Kepler. Teori-teori yang ia kemukakan dilandasi oleh landasan matematika yang sangat kuat. Ia berhasil membuat hukum universal tentang kinematika dan planet yang mana menjadi landasan dalam ilmu astronomi yang dibungkus dalam 3 buah hukum Kepler. Sejarah ilmu falak di Indonesia. Di Indonesia perkembangan ilmu falak atau ilmu nasab berawal dari sejak abad pertengahan. Kemudian diiringi oleh ilmu hisab yang bersumber dari ilmu astronomi modern, sehingga perkembangan ilmu falak tersebut merujuk kepada ilmu astronomi dan ilmu matematika modern. Menurut sejarah, sebelum kedatangan Islam di Indonesia, telah berkembang perhitungan tahun Hindu, Jawa, atau biasa disebut dengan tahun Saka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah mengarahkan perhatian terhadap salah satu ruang lingkup kajian ilmu falak, yaitu penanggalan. Berkaitan dengan Islam, perhatian terhadap kalender ini dimulai pada masa kejayaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung, tepatnya pada tahun 1043 Hijriah atau 1633 Masehi, yaitu dengan mengubah kalender Saka Hindu Jawa menjadi kalender Jawa Islam. Di Indonesia, ilmu falak cukup berkembang dengan pesat. Ulama Indonesia yang pertama kali dikenal sebagai ahli ilmu falak Indonesia ialah Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari 1286 atau 1377 Hijriah atau 1869 sampai 1957 Masehi, dengan karya-karyanya yaitu Patikiraan pada menentukan waktu yang 5 dan Natijatul Ummi atau The Almanac Muslim and Christiani Calendar and Direction of Qiblat According to Safety Sect. Tokoh falak yang lain adalah Haji Abdur Rahim. Karya beliau tentang ilmu falak diantaranya ialah Pengapa Bilangan Ramadan 1389 Hijriah ditetapkan 30 hari 1969, Menghitung Pemulaan Tahun Hijriah 1900 Tahun Hijrah 1970, Ufuk Marail sebagai lingkaran pemisah atau terbit
dan terbenamnya benda-benda langit 1970, ilmu falak 1983, dan kalender internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.